Pasti Damar yang ambil uang kas itu. Satu kelas langsung menatap ke arah Damar. Anak pendiam yang setiap hari memakai sepatu usang dan membawa bekal sederhana itu hanya bisa berdiri gemetar di tengah kelas. Orang miskin mah memang begitu, bisik salah satu murid sambil tertawa kecil. Damar mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak mengambil apapun. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan Bu Ratna, wali kelas mereka, langsung meminta Damar mengeluarkan isi tasnya di depan semua murid. Tangan Damar bergetar saat membuka tas lusuh miliknya. Wajahnya memerah, menahan malu. Sementara seluruh kelas memperhatikannya seperti seorang penjahat. Padahal Damar sama sekali tidak bersalah. Sejak masuk SMA itu, Damar memang selalu diperlakukan berbeda. Ayahnya hanya seorang buruh bangunan, sementara ibunya berjualan gorengan kecil di depan rumah. Karena keadaan ekonomi keluarganya, Damar tidak pernah punya barang bagus, seperti teman-temannya. Setiap pagi ia datang ke sekolah memakai sepatu lama yang warnanya mulai pudar. Bekalnya hanya nasi dan tempe, terkadang tanpa lauk sama sekali. Hal itu membuat beberapa murid sering mengejeknya. Kasian banget hidupnya, bau minyak gorengan. Jangan duduk dekat dia. Awalnya, Damar mencoba kuat. Ia memilih diam dan fokus belajar. Tapi semakin lama, hinaan itu semakin parah. Yang paling sering membuli adalah Reno, murid paling populer di kelas. Anak orang kaya, yang selalu dipuji guru karena nilainya bagus. Reno sering sengaja menjatuhkan buku Damar, menyembunyikan sepatunya, bahkan pernah membuang bekalnya ke tempat sampah sambil ditertawakan satu kelas. Namun yang paling menyakitkan bukanlah teman-temannya, melainkan Bu Ratna. Guru wali kelas itu selalu membela Reno dan teman-temannya. Saat Damar melapor dibuli, Bu Ratna hanya berkata, "Kamu jangan terlalu sensitif." Sejak saat itu, Damar sadar tidak ada seorang pun yang akan membelanya di sekolah itu. Suatu siang setelah pelajaran olahraga, ketua kelas tiba-tiba panik. Uang kas kelas hilang. Seluruh murid langsung heboh, mencari kemana-mana. Bu Ratna yang baru masuk kelas langsung ikut marah. "Siapa terakhir pegang uangnya?" "Aku taruh di laci, Bu," jawab ketua kelas. Beberapa murid mulai saling curiga. Namun tiba-tiba Reno berdiri sambil menunjuk Damar. "Tadi Damar sendirian di kelas, Bu." Semua mata langsung tertuju pada Damar. Jantungnya berdetak kencang. Aku cuma ambil buku." "Alasan?" bentak Reno. Murid lain mulai ikut berbicara. Pantas aja dia kelihatan gugup. Pasti dia butuh uang. Orang miskin kan? Bisa nekat. Ucapan itu membuat wajah Damar pucat. Ia menatap Bu Ratna, berharap ada seseorang yang percaya padanya. Namun, harapan itu hancur. "Damar, ibu kecewa sama kamu." Kalimat itu terasa lebih sakit daripada semua hinaan yang pernah ia dengar. Bu Ratna meminta Damar maju ke depan kelas. Dengan suara bergetar, Damar terus mengatakan dirinya tidak mencuri, tapi tidak ada yang peduli. "Kalau memang tidak mengambil, kenapa kamu terlihat takut?" tanya Bu Ratna tajam. Karena tertekan dan malu, mata Damar mulai berkaca-kaca. Namun, Reno malah tertawa kecil. Akhirnya Bu Ratna menghukum Damar berdiri di depan kelas sambil meminta maaf. Di depan
semua orang, Damar menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Saat suasana masih tegang, tiba-tiba pintu kelas terbuka. Pak Joko, petugas kebersihan sekolah, masuk sambil membawa sebuah dompet kecil. "Ini, dompet uang kas siapa? Saya nemu di belakang lemari kelas." Seluruh kelas langsung diam. Ketua kelas buru-buru memeriksa isinya. Uangnya lengkap. Semua murid saling menatap. Wajah Reno langsung pucat. Sementara Damar hanya berdiri diam menahan air mata. Hari itu suasana kelas berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi yang berani menatap Damar. Bu Ratna perlahan menghampirinya dengan wajah penuh penyesalan. "Ibu, minta maaf." Namun, Damar hanya tersenyum kecil. Bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena ia sudah terlalu sering diremehkan. Sebelum pulang sekolah, beberapa murid mencoba meminta maaf. Bahkan, ada yang mulai duduk di dekat Damar. Namun pengalaman itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Sejak saat itu, banyak murid mulai sadar. Kemiskinan bukan alasan untuk menghina seseorang. Dan orang yang terlihat paling lemah belum tentu pantas disalahkan.